Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya sehingga kita masih diberikan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu pada hari ini dan juga sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Junitalia Monica Elonia Lumi, NIM 17043-011. Adapun skripsi yang akan saya presentasikan pada hari ini diberi judul Analisis Peran Blockchain terhadap Sistem Akuntansi dalam Mencegah Accounting Fraud. Dan berikut ini agenda-agenda yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada solusi, yang ketiga ada penelitian terdahulu, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima ada konsep utama, yang keenam ada kerangka konseptual, yang ketujuh ada metode penelitian, yang kedelapan ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini kita ketahui bersama kemajuan teknologi informasi saat ini sangat pesat, sehingga dalam bidang akuntansi sendiri, teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas dan pekerjaan di dalamnya. Namun, seiring berkembangnya teknologi, selalu ada saja celah berupa kelemahan dalam teknologi tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai suatu keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Terkait hal itu, maka sangat mudah terjadinya suatu kecurangan berupa accounting fraud dengan cara memanipulasi suatu transaksi atau data yang sudah tersimpan sebelumnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, menunjukkan bagaimana alur suatu sistem pada umumnya bekerja, di mana sistem tersebut masih banyak kelemahan dan sangat rawan untuk dimanipulasi, karena sistem tersebut masih tersentralisasi dan kegiatannya hanya seputar input, diproses, disimpan, begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil PT Simpel Jaya yang berlokasi di Jalan A.A. Maramis, Mapanget, Kota Manado, sebagai objek penelitian. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan barang yang di dalamnya berupa toko swalayan dan juga toko bangunan. Untuk pencatatan akuntansinya sendiri sudah menggunakan sistem secara terkomputerisasi dan hampir sama pada perusahaan pada umumnya, yaitu menggunakan suatu sistem yang tersentralisasi atau semua infrastrukturnya terpusat pada suatu perangkat lokal. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya mengajukan suatu teknologi yang bernama blockchain sebagai salah satu solusi untuk mengatasi adanya celah untuk melakukan kecurangan yang berada pada sistem akuntansi seperti pada studi kasus. Dengan adanya blockchain yang bersifat decentralized dan distributed, dapat meminimalisir kecurangan terhadap manipulasi data saat transaksi maupun saat data sudah tersimpan. Berikut ini adalah sedikit gambaran dari perbandingan sistem yang digunakan sekarang dan sistem yang menggunakan teknologi blockchain. Pada gambar di samping, menerangkan tentang skema suatu sistem yang menggunakan teknologi blockchain dan sistem yang menggunakan komputerisasi pada umumnya. Di mana pada skenario sistem saat ini, dalam hal pencatatan dan penyimpanan terletak pada node yang tersentralisasi, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pencurian, kerusakan, ataupun manipulasi data. Sedangkan saat menggunakan blockchain memberikan jaminan keamanan yang lebih baik, di mana pada hal pencatatan dan penyimpanan data bekerja secara desentralisasi atau terdistribusi ke segala node yang tergabung dalam jaringan blockchain. Sehingga data yang tersimpan hampir tidak mungkin untuk bisa dimanipulasi, karena setiap node saling memverifikasi data yang ada. Sebenarnya, apa sih blockchain itu? Untuk lebih jelasnya mengenai blockchain akan saya uraikan di bagian pembahasan nanti. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pada tabel di samping, saya mengutip hasil pencarian berupa jurnal, publikasi ilmiah, dan lain sebagainya yang terindeks Google Scholar mengenai teknologi blockchain dalam dunia akuntansi dan auditing. Penelitian mengenai teknologi blockchain yang dikaitkan dengan bidang akuntansi dan auditing sudah cukup populer di dunia publikasi,
Sejak tahun 2008 hingga tahun 2018, terlihat ada 297 jurnal dan publikasi ilmiah yang membahas tentang blockchain, akuntansi, dan auditing. Berikut ini ada roadmap penelitian yang saya rangkum berdasarkan penelitian terkait blockchain dan akuntansi. Pada bagian previous research menampilkan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan menjadi acuan saya sebagai dasar dari penyelesaian masalah. Di dalam previous research bisa dilihat ada penelitian yang dilakukan oleh Triantono dan Yuki Firmanto pada tahun 2019 dengan judul penelitian analisis penerapan blockchain dalam rangka pencegahan accounting fraud. Dan ada Alexei Kulilinski pada 2019 dalam penelitiannya yang diberi judul Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere. Dan di bagian Research Now merupakan topik dan penelitian yang saya lakukan saat ini. Dan pada Future Research adalah sugesti bagi penulis selanjutnya yang ingin masuk dalam ranah blockchain untuk accounting lebih jauh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran blockchain terhadap sistem pencatatan akuntansi agar bisa mencegah accounting fraud pada PT Simpel Jaya. Adapun konsep-konsep utama. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa artian dari konsep-konsep teknologi yang saya gunakan. Yang pertama, sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi, baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua, accounting fraud. Accounting fraud ini adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berbentuk uang atau lainnya pada pihak lain yang melakukan tindak penipuan dan kecurangan. Yang ketiga, kriptografi. Kriptografi adalah suatu seni atau teknik mengenkripsi atau mengacak file berupa pesan teks atau data dengan berbagi ekstensi. Fungsinya agar data tersebut tetap aman tanpa ada pihak lain yang tahu nilai dari data tersebut. Yang keempat, hash function. Hash function ini adalah suatu algoritma dari teknik kriptografi. Yang kelima ada cloud server. Cloud server adalah suatu infrastruktur komputerisasi yang online dan bisa diakses di mana saja. Dan yang terakhir, yang keenam, miner atau penambang. Miner yang dimaksudkan adalah suatu kelompok yang berprofesi sebagai penambang cryptocurrency. Tugas mereka adalah memproses data yang ada di blockchain dengan imbalan berupa Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Baik, saat ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Bagian di samping menjelaskan tentang hal yang ingin dicapai. Bermula dari melihat kondisi awal pada sistem pencatatan akuntansi perusahaan yang masih tersentralisasi sehingga memudahkan terjadinya accounting fraud atau kecurangan akuntansi. Hal ini membuat saya ingin mencari solusi dan mencegah kecurangan tersebut dengan mengkaitkan teknologi blockchain ke dalamnya. Hasil akhir penelitian ini diharapkan sistem pencatatan akuntansi perusahaan yang awalnya tersentralisasi, sekiranya ketika dikombinasikan dengan teknologi blockchain, maka pencatatan akuntansi perusahaan bisa menjadi terdesentralisasi, sehingga dapat mencegah terjadinya accounting fraud dan hal-hal lainnya. Sehingga saya dapat menyimpulkan apakah layak teknologi ini digunakan untuk mencegah hal-hal yang ada pada latar belakang masalah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikut mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus yang digabungkan dengan studi kepustakaan. Untuk sumber data, saya memiliki data primer dan sekunder berupa yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur, artikel, wawancara, serta pengamatan langsung. Berikutnya, untuk teknik pengumpulan data, saya melakukan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pada teknik analisa data ada 3 tahap yang saya lakukan, yaitu yang pertama mereduksi data terlebih dahulu, kemudian penyajian data, dan yang terakhir memaparkan data. Lanjut pada agenda selanjutnya, pembahasan dan hasil. Berikut ini penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan. Yang pertama mengenai apa sih sistem yang tersentralisasi itu. Jadi sampai saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang tersentralisasi atau terpusat pada suatu hardware, baik secara tradisional maupun terkomputerisasi.
Sistem tersentralisasi memang terkadang membawa kemudahan bagi kita. Antara lain, pembuatan dan manajemennya mudah dan rendah biaya. Tetapi, sistem tersentralisasi juga memiliki kelemahan dan membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu hal yang tidak semestinya dilakukan. Contohnya seperti lebih mudah melakukan accounting fraud atau kecurangan akuntansi. Seperti pada gambar di samping, untuk memanipulasi data yang tersimpan di server sangatlah mudah, apalagi kalau user yang bersangkutan memiliki akses langsung ke perangkat server. Tetapi tidak dengan sistem terdesentralisasi. Sistem ini memiliki banyak server yang bisa difungsikan sebagai perangkat pemrosesan atau perangkat penyimpanan data. Berikut ini adalah alur dari sistem pencatatan akuntansi di PT Simpel Jaya. Terlihat bahwa setiap bagian saling terhubung pada suatu sistem. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini ada 3 bagian. Pada bagian pertama digambar di atas menjelaskan tentang sistem pembelian PT Simpel Jaya. Dimulai dari perusahaan melakukan pemesanan barang dagangan kepada pemasok, kemudian ketika pemasok telah mengirimkan barangnya, maka perusahaan dalam hal ini bagian gudang akan menerima barang serta melakukan pengecekan kembali atas barang yang diterima. Setelah itu, barang yang telah dibeli disimpan di bagian gudang. Kemudian, bagian administrasi melakukan pencatatan akuntansi dengan menginput faktur pembelian ke dalam sistem. Bagian kedua pada gambar di atas ini menggambarkan tentang sistem penjualan PT Simpel Jaya, dimulai dari bagian administrasi, menginput data barang yang siap untuk dijual. Ketika barang telah tersedia untuk diperjualbelikan, maka pelanggan akan memilih barang untuk dibeli, kemudian melakukan transaksi ke bagian kasir. Dan selanjutnya bagian kasir akan menginput data penjualan barang ke dalam sistem. Bagian terakhir pada gambar di samping ini menjelaskan ketika bagian keuangan akan membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, maka diperlukan data-data berupa jumlah transaksi penjualan dan pembelian yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Maka bagian keuangan akan mengakses data-data tersebut dari sistem. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, blockchain itu adalah suatu sistem yang sifatnya terdesentralisasi dan terdistribusi, sehingga bisa menggantikan alur sistem yang masih ramai digunakan sekarang ini. Blockchain sering dikatakan sebagai buku besar karena data yang akan disimpan didistribusikan ke setiap node atau server yang saling terhubung dan saling memverifikasi. Node yang dimaksudkan di sini adalah miner atau penambang cryptocurrency. Berikut ini adalah gambaran secara umum bagaimana sebuah transaksi bekerja dalam blockchain. Dalam skenario pada gambar di samping ini, menunjukkan bahwa entitas A akan mengirimkan atau menyimpan data pada entitas B, yang dalam hal ini bisa berarti adalah user lain atau sebuah server penyimpanan data. Ada beberapa tahapan yang dapat didefinisikan untuk data tersebut sampai di tujuan. Pada poin nomor 1, menggambarkan entitas A memiliki dan siap mengirimkan sebuah data. Kemudian, pada nomor 2, dalam sistem blockchain data tersebut direpresentasikan sebagai sebuah balok yang memiliki nomor entitas unik sebelum dikirimkan kepada setiap node yang tergabung dalam jaringan blockchain. Kemudian, balok tersebut didistribusikan pada setiap node yang tergabung dalam jaringan. Node tersebut yang biasa kita kenal dengan sebutan penambang. Selanjutnya, pada poin 4, setiap node bekerja untuk memvalidasi dan memverifikasi data atau balok yang sudah dikirimkan sebelumnya. Setelah terverifikasi, maka setiap node akan mendapatkan sebuah imbalan berupa mata uang digital atau cryptocurrency yang berupa Ethereum ataupun Bitcoin, tergantung platform blockchain yang digunakan. Balok tersebut terenkripsi oleh kriptografi. Setelah terverifikasi, barulah rekaman balok tersebut disimpan bersamaan dengan balok atau transaksi data sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada poin nomor 6. Setelah itu, pada poin nomor 7 menunjukkan entitas B telah memiliki atau menyimpan data tersebut dengan rekaman transaksi yang sudah ada dan tidak bisa diubah ataupun dihapus. Berikut ini adalah fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi matematis pada kriptografi yang mekanismenya mengubah nilai input suatu data menjadi nilai terkompresi dan terenkripsi, sehingga data yang terenkripsi tidak dapat dibobol karena sudah berubah menjadi karakter lain. Pada tabel di samping ini menerangkan tentang hasil output dari panjang karakter yang sama dari fungsi hash.
Dengan adanya teknologi blockchain yang mengadopsi fungsi hash, dapat meminimalisir kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki akses dalam sistem akuntansi perusahaan, yang biasa bekerja dengan cara memanipulasi buku atau data keuangan. Pada gambar di samping ini menerangkan celah atau kelemahan dari sistem yang digunakan saat ini. Ada beberapa bagian kelemahan yang ada pada sistem yang digunakan saat ini. Dan berikut hasil analisa saya terkait kelemahan pada sistem yang ada pada gambar di samping. Yang pertama, sistem yang bekerja pada lokal area dapat menimbulkan beberapa kerugian. Antara lain dapat memberikan akses lebih mudah kepada orang-orang yang dengan maksud tertentu merusak atau mencuri data yang ada pada server, sehingga membuat suatu kerugian pada pemilik perusahaan. Yang kedua, bisa dilihat bagian-bagian yang ditandai dengan warna merah. Bagian-bagian tersebut dapat berkoalisi sehingga berpotensi melakukan manipulasi data secara prosedural demi kepentingan pribadi. Resikonya, data yang sebelumnya sudah tersimpan dengan baik dapat diubah kapan saja. Yang ketiga yaitu serangan hacker. Yang keempat, data yang tidak dienkripsi. Dan yang kelima, kerusakan infrastruktur. Setelah saya mencermati bagian-bagian yang menjadi parameter hasil penelitian sebelumnya, saya dapat menyimpulkan betapa pentingnya peran blockchain dalam mengatasi beberapa kelemahan pada sistem akuntansi yang pada umumnya bersifat sentralisasi. Dan pada gambar di samping ini, saya menyimpulkan sebuah alur penerapan blockchain pada sistem akuntansi di PT Simpel Jaya. Dapat dilihat pada bagian nomor 1 adalah komputer dari user-user yang memiliki akses terhadap sistem akuntansi. Tidak seperti pada desain sebelumnya yang terpusat pada komputer lokal sendiri, saat ini saya mengusulkan dan merancang untuk semua tahapan pencatatan, penyimpanan, dan laporan akhirnya yang bersifat komputerisasi dengan memanfaatkan cloud server sebagai bagian pemrosesan dan sistem yang dibuat. Cloud server yang saya maksudkan adalah server pemrosesannya bersifat online. Ada banyak perusahaan yang bergerak dalam jasa data center untuk kita menyewa komputer server dan mengaksesnya secara online, antara lain Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure, dan juga masih banyak lagi. Kegunaannya adalah agar mencegah kerusakan pada infrastruktur lokal kita sehingga tidak menyebabkan kehilangan data. Data yang diinputkan user seperti pada nomor 1 dikirim dan diproses pada cloud server, kemudian dikirimkan ke jaringan blockchain yang berfungsi sebagai database dari sistem yang dibuat. Data yang diproses ataupun disimpan dalam server tidak akan mudah diambil atau ini dapat mencegah terjadinya kehilangan data ataupun manipulasi data secara ilegal. Kita masuk pada agenda yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Setelah dilakukannya penelitian mengenai peran blockchain terhadap sistem akuntansi untuk mencegah accounting fraud, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi blockchain sangat layak dan berperan penting bagi sistem akuntansi berbagai entitas, khususnya juga PT Simpel Jaya, yang masih memiliki kelemahan dan untuk mencegah accounting fraud. Hal tersebut didukung oleh fitur dan karakteristik yang ditawarkan oleh blockchain berupa sistem yang terdesentralisasi, sehingga teknologi ini dapat dijadikan indikator dalam mencegah accounting fraud. Setelah menyelesaikan penelitian ini juga, sekiranya saya akan menyampaikan beberapa saran, antara lain yang pertama, kepada PT Simpel Jaya. Penyusunan laporan keuangan yang masih secara manual disarankan menggunakan sistem terkomputerisasi yang menggunakan cloud server agar dapat meminimalisir resiko kerusakan infrastruktur sistem akuntansi yang menyebabkan hilangnya data pada sistem. Sebagai upaya mencegah terjadinya accounting fraud, maka disarankan juga untuk memakai jasa developer blockchain untuk digunakan pada sistem akuntansi. Saran yang kedua, saya tujukan kepada peneliti selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi, ada beberapa topik yang dapat saya sarankan, antara lain yang pertama, blockchain sebagai triple entry bookkeeping dan cryptocurrency untuk blockchain. Demikian presentasi terkait hasil penelitian yang saya paparkan saat ini. Jika ada kesalahan dalam pembawaan materi saya saat ini, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.